Selamat pagi, good morning anak-anak SMP di kelas 7 SMP Kristen Shalom Education Center. Senang sekali Mem Rini hari ini kita bisa belajar kembali bersama dalam pembelajaran IPA di kelas 7. Dan hari ini Mem Rini akan memberikan materi baru yaitu di bab 3 tentang zat, wujud, dan perubahannya. Nah, kita akan sama-sama belajar apa itu zat dan bagaimana perubahannya dan bagaimana wujudnya. Kita sama-sama belajar dan Mem Rini akan bagi materi ini menjadi beberapa part ke depan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari part pertama, yaitu Mem Rini sambil share juga yaitu tentang zat, wujud zat, dan perubahannya di bagian 1. Kelas 7 SMP Kristen Shalom Education Center. Kita lihat ya di peta konsep, kalian bisa lihatnya juga di buku IPA terpadu kalian di rumah. Kalian bisa sambil membaca dan saling diamati ya teman-teman ya. Nah, di peta konsep ini kita itu adalah dibagi menjadi 3. Ada sifat, perubahan, dan klasifikasi. Nah, sifat terdiri dari sifat ekstensi dan sifat intensif. Dan sifat ekstensi berasal dari yaitu meliputi volume, massa, sifat ekstensif terdiri dari sifat fisik dan sifat kimia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi pertama ya di bagian pertama. Nah, di sini apa itu sih materi dan zat? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume yang mempunyai massa. Nah, volume itu suatu benda yang diukur dengan satuan milimeter atau ml atau liter atau L. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter bisa juga sama dengan 1000 cm kubik. Massa adalah ukuran yang dapat menunjukkan jumlah materi, dan massa dinyatakan dengan gram atau kilogram. Nah, berat adalah ukuran yang menyatakan besar gaya gravitasi bumi yang dialami oleh suatu materi. Kita bisa lihat di halaman 83, di situ ada gambar balon. Nah, udara itu juga merupakan suatu materi loh teman-teman. Karena apa? Udara itu menempati ruangan yang di dalam balon. Kita tahu awal balon adalah bentuknya kecil, ya kan? Tapi kalau kita diisi dengan udara, balon itu menjadi mengembang dengan besar. Nah, juga seperti timbangan. Timbangan, jika kita menimbang suatu benda atau barang atau makanan, nah kita biasanya menyebutnya dengan berat, padahal sesungguhnya kita sedang menimbang massa benda. Ya, berat itu bisa dikatakan dengan massa benda. Oke. Nah, selanjutnya materi di alam. Materi di alam itu biasanya terdiri dari 2, yaitu adalah zat tunggal dan campuran. Nah, jadi zat tunggal itu merupakan zat murni. Nah, zat murni. Jadi zat murni adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Jadi hanya tersusun dari satu jenis zat. Kalau campuran terdiri 1 atau lebih. Dan di situ ada contoh-contohnya ya teman-teman. Nah, kalian bisa buka di halaman 84 sampai 85. Itu ada contoh-contoh tentang materi di alam. Di mana seperti contohnya paku besi. Kita tahu paku ya teman-teman ya. Paku. Paku itu merupakan adalah zat tunggal. Kenapa? Karena paku hanya terdiri dari satu zat saja, yaitu adalah zat besi. Nah, sedangkan campuran itu bisa kita seperti kita pergi ke laut. Nah, ke laut atau ke pantai. Kita tahu ya, air laut itu merupakan materi yang berupa campuran. Kenapa? Karena air laut
tersusun dari berbagai jenis zat. Berbagai jenis zat terdiri dari apa saja ya? Yaitu adalah air, garam, dan zat-zat lain. Kita tahu ya, rasa air laut adalah asin disebabkan oleh garam yang terdapat di dalam air laut. Nah, garam yang umumnya dikenal dengan garam dapur ya, guys. Kita kalau masak menggunakan garam dapur sebagai rasa penyedap masakan kita. Nah, air murni. Air murni itu merupakan materi yang hanya tersusun dari satu zat. Itu apa? Air. Nah, karena tidak ada campuran apapun. Nah, campuran tersebut, zat campuran itu terdiri dari dua bagian ya teman-teman. Itu disebut juga heterogen dan homogen. Nah, heterogen itu terdapat dua macam, yaitu koloid dan suspensi. Sedangkan homogen itu hanyalah campuran, larutan, maaf. Nah, kita mengenal sifat-sifat campuran. Sifat campuran seperti yang Membrini katakan tadi adalah terdiri dari zat tunggal atau lebih, memiliki sifat asal, tidak memiliki komposisi tetap, komponen senyawanya dapat dipisahkan secara fisika. Kita tahu tadi campuran terdiri dari dua, yang pertama campuran homogen. Nah, campuran homogen ini tidak terdapat endapan ya teman-teman, larutannya jernih dan tembus cahaya. Sedangkan campuran heterogen itu bersifat terdapat endapan, larutannya keruh dan tidak tembus cahaya. Nah, campuran heterogen tadi kan dibagi menjadi dua, adalah koloid dan suspensi. Nah, koloid itu yaitu memiliki ukuran partikel 1 sampai 100 mm. Misalnya contohnya adalah di sini, ini adalah gambar asap. Kedua, susu. Dan ketiga adalah darah. Suspensi itu adalah endapan dari campuran air tanah. Oke. Nah, kita masuk dalam wujud zat. Wujud zat, kita pernah mengenal, ada padat, cair, dan gas. Kan? Padat, kalau menjadi kecair menjadi mencair. Begitu kalau cair menjadi kepadat adalah membeku. Nah, di sini Membrini kasih keterangan, kalau yang garis hijau itu biasanya adalah zat yang menerima kalor, dan yang merah adalah yang melepaskan kalor. Nah, banyak kalau cair ke gas, misalnya disebut menguap. Kalau gas mencair, berarti mengembun. Padat ke gas disebut menyuplin, gas ke padat disebut kristal. Ya teman-teman ya. Selanjutnya, nah kita akan belajar konsep dan ini menjadi tugas kita selama 1 minggu ini. Nah, jelajah konsep 2.2, yaitu kalian bisa buka di halaman 85 sampai 86. Kalian lakukan percobaan ini dengan teliti, hati-hati, dan disiplin sesuai petunjuk kerja. Jadi bacalah petunjuk kerja dengan baik. Nah, kalian amati dan siapkan bahan-bahan sesuai yang ada di situ, dan kalian lakukan pengamatan. Dan hasil laporan pengamatanmu diketik pada Microsoft Word dan buatlah tabel seperti di halaman 86, yaitu tabel 2.1 3.1 ya, dikumpulkan dalam PDF di Google Classroom, sertai foto saat kamu mengamati. Jadi, waktu kalian mengamati, kalian juga memfoto. Nah, memfoto deh. Dan itu disertai kalian ya, semuanya ya. Jadi temanya adalah menyelidiki sifat dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, sifat materi. Itu ada sifat tadi yang disebut adalah sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, sifat ekstensif. Nah, kalian juga bisa baca di situ di halaman, oh maaf ini salah yang ini. Bentar.
Jadi buka baca di halaman 86 sampai 87. Jadi teman-teman bisa baca ya secara bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, sifat materi. Nah, kalian bisa sambil baca buku paket kalian. Nah, itu adalah sifat ekstensif. Sifat ekstensif itu merupakan sifat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Kalau sifat intensif itu tidak, ya, berbeda ya. Jadi sifat intensif itu sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Beda ya. Kalau ini tergantung dengan jumlah. Kalau yang ini tidak. Nah, sifat ekstensif itu contohnya volume. Kita tahu semakin besar ukuran suatu zat, semakin besar volumenya. Nah, semakin banyak jumlah zat, semakin besar pula masanya. Ya, kita tahu ya, misalnya seperti balon. Kita ukuran materi di dalamnya semakin besar, maka balon itu memiliki volume yang besar kan, sehingga balon itu menjadi mengembang sangat besar. Seperti massa. Kalau kita menaruh benda di timbangan, berbeda. Kalau kita menaruh satu benda dengan beberapa benda, nah jadi maka besarlah juga massanya atau berat benda tersebut. Nah, sifat intensif terdiri dari sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis itu adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat tersebut. Kalau sifat kimia adalah kemampuan zat untuk melakukan reaksi kimia. Ya, sifat fisis ini biasanya menjelaskan tentang penampilan sebuah benda, ya kan? Secara fisis. Nah, itu misalnya kita lihat dari warna, bau, kerapatan, titik lebur, titik beku, daya hantarnya, magnetnya, larutnya, kerasnya, seperti itu. Kalau reaksi kimianya, sifat kimianya yaitu bisa terbakar atau tidak, contohnya alkohol, terus kestabilan, misalnya tidak suatu zat terurai oleh perubahan panas. Nah, reaktifan misalnya mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Nah, kalian bisa baca di sini banyak sekali contoh-contohnya. Kalian bisa baca di buku kalian. Dan selanjutnya, nah, membernya pelatih kita untuk melakukan uji kompetensi, yaitu 3.2 di halaman 89. Ya, maaf, ini uji kompetensi 3.2 ya. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, kalian menjawab, ada di situ ada 5 soal. Kalian bisa menjawabnya. Dan ketiklah jawabanmu dalam Microsoft Word dan dikumpulkan dalam format PDF di Google Classroom. Nah, jadi nanti teman-teman bisa diketik. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama, kalian mengamati uji kompetensi tadi adalah jelajah konsep tentang penyelidikan zat padat, zat cair, dan zat gas. Setelah itu kalian melakukan uji kompetensi 3.2 di halaman 89. Dan ketiklah jawabanmu dalam Microsoft Word dan dikumpulkan dalam format PDF. Nah, member ini tunggu di hari Selasa minggu depan. Oke, teman-teman. Nah, sekian materi yaitu adalah zat, wujud zat, dan perubahannya di bagian 1. Nanti member ini akan menjelaskan lebih dalam lagi nanti di bagian yang kedua. Oke? Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. See you and God bless you.